Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi yang sudah mengeluarkan kita dari alam kejahilan kepada alam nur yang terang benderang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi Nabi sudah meninggalkan kita lebih 14 abad yang lalu. 1400 tahun lebih kita sudah ditinggalkan oleh dia. Tapi alhamdulillah malam ini dia masih meninggalkan warisannya. Al-ulama warasatul anbiya. Abdul Somad berani tampil berdiri di Masjid Agung Tasikmalaya malam ini karena di sebelah kanan ada Ketua Majelis Ulama Indonesia dan di sebelah kiri pula ada seorang senior kakak kelas. Beliau selesai dari Al-Azhar tahun 1987, sedangkan saya baru sampai ke Kairo 1998. Abdul Somad yang lemah, yang dhaif, yang beratnya tak sampai 50 kilo, malam ini bisa berhadapan dengan Masya Allah, Tabarakallah. Ini semua atas nikmat Allah. Kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melihat diri kita ini lemah, betul? Kita tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang merasa dirinya besar akan dikecilkan Allah. Siapa yang merasa dirinya kuat akan dilemahkan Allah. Siapa yang merasa dirinya tinggi akan dijatuhkan Allah. Tu'izzu man tasha, engkau yang meninggikan manusia siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau akan menghinakan merendahkan siapa yang kau kehendaki. Tapi kalau kita bergantung kepada dia, hayyun ma'ahidu, yamut, tidak pernah mati, yuhyi, dia menghidupkan, yumit, dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in, maka insyaallah kita menjadi kuat. Hari ini banyak yang rapuh karena ekonomi, karena PHK, karena dirumahkan, karena gajinya dipotong, karena putus pendapatan. Akan tetapi tidak ada tempat bergantung kecuali la haula wala quwwata illa. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita? Al-qayyum, dia mengatur hidup kita. Apakah dia mengantuk, lelah dan letih? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia punya kekuasaan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong selain daripada dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahukah dia apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam kepala kita? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Hebatkah kuasa dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Beratkah dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal aliyyu al-azim. Ini yang selalu kita baca. Ini yang mengusir segala setan yang mengganggu kita. Betul? Alhamdulillah, selama masih ada ulama di tempat kita, selama masih ada pondok pesantren, selama masih ada santri-santri, Tasikmalaya akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Banyak orang yang silap, banyak orang lupa, banyak orang salah. Dia sangka malam ini yang hadir ini adalah jamaah Abdul Somad. Bukan. Ini adalah jamaah yang sudah ditanam, disiram, dididik, dibesarkan sehingga berputih, berbuah. Malam ini kita tinggal memetik hasilnya. Ketika orang ramai datang, orang buat update status jamaah UAS. Bukan. Ini adalah jamaah para kiai, para ajengan, para alim ulama. Betul? Mereka yang mendidik, mereka tidak pernah pamrih, mereka tidak pernah dikenal. Mereka yang mendidik di surau yang kecil, mereka yang mengajar di musola.
tapi kemudian karena lillahi ta'ala. Mereka mengajar bukan karena streaming, follower, viewer, subscriber. Mereka beramal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa tasamtu billah wala haula wala quwata illa billah lil'ala. Sesuatu yang karena Allah maka Allah akan tinggikan. Sesuatu yang karena Allah maka Allah akan besarkan. Sesuatu yang karena Allah Allah akan agungkan. Akhirnya malam ini saya tadi berpikir tidak mungkin bisa masuk masjid kalau orang sepenuh ini. Full. Bukan cuma manusia. Pandang ke kanan, Norton. Pandang ke kiri, Royal Enfield. Pandang ke belakang, Harley Davidson. Semua mengaji malam ini. Bayangkan itu. Siapa itu? Biker subuhan. Semuanya hadir. Kok tiba-tiba Ustaz ingat biker subuhan? Saya baru dikasih rompi tadi. Artinya apa? Ternyata kajian para ulama, para kiai tidak hanya menyentuh orang dalam masjid, tapi sampai kepada anak muda. Ada namanya gajah. Oh, gajah. Gabungan anak jalanan. Anak jalanan yang ditakuti orang, yang dicemaskan orang, akan mengganggu. Tapi rupanya sudah ikut pengajian. Gajah apa? Gajah hijrah. Sudah hijrah mereka. Ada yang namanya orang selama ini tidak peduli kepada masjid, tidak peduli kepada Quran, tapi rupanya kajian masuk ke dalam hati mereka. Saya lihat di belakang, Masya Allah, nama ormasnya belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya baca Taliban. Oh, ini Afghanistan ini. Ternyata ini Taliban yang lembut. Mungkin di Afghanistan dia keras, tapi di sini kumaha tuh dama. Yang lembut. Taliban diambil dari kata talaba. Talaba artinya mencari. Taliban yang di sini dimaksud adalah mereka yang mencari ilmu dan mencari barokah dari para ulama. Oleh sebab itu, ini komunitas-komunitas yang sudah banyak ini mesti dipersatukan. Dan alhamdulillah, di antara yang mempersatukannya, yang menjemput saya dari airport, yang membawa, kemudian kajian petang tadi, sampailah ke Masjid Agung ini. Di antaranya adalah salah satu yang mengayomi, disebut dengan, dulu kalau kami di Mesir itu nilai paling rendah, paling bawah namanya makbul. Makanya kalau orang nilainya makbul disebut nggak bisa S2. Makbul apa? Makbul indallah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada makbul, namanya jayyid, bagus. Ada yang lebih tinggi daripada jayyid, namanya jayyid jiddan. Tapi ada yang lebih tinggi daripada jayyid jiddan, mumtaz. Jadi ada satu komunitas mumtaz. Dulu kami waktu di Riau, saya anak Riau, tidak ada yang mumtaz. Ternyata mumtaz sudah ngumpul di Tasikmalaya semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semua bernilai excellent, mumtaz. Berprestasi semuanya. Berprestasi dalam bidang pemikiran, berprestasi secara intelektual, tapi juga berprestasi spiritual. Hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena saya lihat ada yang nyebar kantong. Biasa orang kalau nyebar kantong hatinya tertutup. Maka untuk membuka hati itu dengan solawat. Kalau udah dengan solawat hatinya nggak terbuka juga, kita kasih martil. Oh tidak, kita tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina
ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Dari mana orang Tasik kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa datang Nabi Muhammad ke kota Tasik? Tidak. Orang Tasik kenal dengan Nabi karena bi barakatil ulama. Maka orang membenci ulama berarti membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang membenci ulama, memusuhi ulama, berarti dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Ati' Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri. Ulama menafsirkan ulil amri di situ adalah penafsiran yang pertama adalah para ulama. Karena Nabi tidak meninggalkan istana. Yang pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada yang melihat istana emas punya Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Nabi tidak meninggalkan kursi dari permata. Nabi meninggalkan replika tempat tidur, menetes air mata kita melihat tempat tidur Nabi yang penuh dengan kesederhanaan. Diberikan dia kasur empuk, apa kata Nabi? Tidak layak bagiku. Disiapkan tempat tidur dibuat dari anyaman kulit korma, batang korma, pelepah korma. Menetes mata jamaah melihat itu semua. Betapa rendahnya diri dia di hadapan manusia. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah angkat derajatnya. Maka hari ini kita boleh sedih karena tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita masih punya ulama. Maka Tasik Malaya negeri 1000 santri, negeri 1000 pesantren, kita pertahankan sampai hari kiamat insyaallah. Takbir. Yang punya tanah wakafkan, serahkan kepada alim ulama. Malam ini banyak alumni Al-Azhar Kairo Mesir, datangkan pada mereka, saya mau serahkan tanah wakaf saya. Setuju? Yang bilang setuju nggak punya tanah. Jangan tersinggung, Ustaz Somad cuma bergurau saja. Tanahmu sejauh mata memandang, tanahmu beratus hektar. Begitu engkau mati, adakah yang mati bawa surat tanah? Itu apa mati bawa surat tanah? Tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan membuat kuburmu terang benderang. Betul? Terang, sampai sakit mata melihat lampunya. Ustaz Abdul Somad ketika videonya di Tasikmalaya di Masjid Agung, kenapa terang benderang ya Pak Ustaz? Kenapa wajah Ustaz putih sekali di situ? Lampunya terang, guys. Kalau kau mau terang kuburmu, tempat yang paling gelap, tempat yang paling senyap, tempat yang paling sunyi, tapi justru kau berada di tempat yang paling lapang, terang benderang. Karena tanah wakaf, datangi ulama. Kuserahkan surat tanah wakaf ini untuk pondok pesantren. Datangi pondok pesantren. Saya tidak sanggup berikan tanah wakaf. Berapa WC yang kurang? Loh, kok Ustaz tiba-tiba ingat WC? Tidak ada yang paling sulit, paling sempit, paling susah daripada kebelet. Santri 1000 orang, WC-nya 3. Ngantri 300 orang. Sudah dipakai kartu. Oleh sebab itu datangi pondok pesantren. Perhatikan tangan anak-anak yang kudisan. Kenapa? Karena airnya lumutan, karena banyak penyakit. Berikan sumur bor. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati, ibu saya meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai untuk almarhumah ibumu. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Apa sedekah yang paling bagus? Nabi menjawab, saqyul ma, memberikan air minum. 1 gelas kau berikan, mengalir. Kalau sedekahnya segini, insya Allah mengalir 600 ml 60 menit. Tapi kalau sedekahnya 1 sumur bor, sampai hari kiamat tetap mengalir. Anak-anak santri akan berwudu, anak-anak santri akan mandi, anak-anak santri akan mengaji, anak-anak santri akan sholat. Mereka minum, mengalir terang benderang kuburmu, lapang barzahmu.
tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau? Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tapi kadang niat baik kita dimanfaatkan oleh tukang tipu-tipu. Mudah-mudahan yang tukang tipu dapat hidayah. Jangan doakan yang enggak baik. Ini kadang ada orang, mudah-mudahan yang kena tipu ini matinya ditabrak truk. Jangan. Kita doakan, memangnya kalau dia tabrak truk selesai masalah? Enggak. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan anak cucunya soleh solehah, sehingga menjadi penerang umat di tengah kegelapan.